Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait sengketa Pilpres 2014. Agenda sidang lanjutan hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta pembuktian. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio mantan Hakim MK Marwar Siahaan dan juga mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta. Pak Maru dan juga Pak Putu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Ya. Saya akan, sebelum kita membahas lebih lanjut tadi Pak Maru dan juga Pak Putu mengenai sidang tadi, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu dari agenda sidang yang sudah dirancang oleh MK saat ini. Apakah dari sidang ini masyarakat sudah bisa menilai nantinya bagaimana nanti dengan ujung keputusan dari MK tanggal 21 Agustus, Pak Maru? Ya, saya kira kalau masyarakat secara luas tentu belum. Tetapi kalau dari mereka yang mengetahui barangkali bisa menebak. Karena dari apa yang diperbaiki dari permohonan awal, kemudian perbaikan dan suatu pengujian terhadap substansi yang ada di sini. Terutama sekali dari angka 4.5 dia menyebutkan dia kehilangan suara 1,5 juta. Dan kemudian pasangan nomor 2 ini dia pengurangannya 1,2, pasangan nomor urut 2 dapat 1,5, berarti itu kan 2,7. Tetapi selisih adalah 8 juta lebih. Dia, saya kira dengan mudah bisa ditebak, tidak usah berhitung secara ahli matematik, ahli matematik bahwa tidak signifikan untuk merubah selisih yang 8 itu. Itu yang kalau menurut mereka yang berkecimpung di persidangan Pilpres ini tentu akan melihat itu secara tajam. Apalagi yang kedua, dia mengklaim banyak kerusakan atau suara tidak sah, tetapi dia juga menghitung suara dari apa yang dihasilkan oleh KPU 133.574 itu, tetapi dia mencoba memainkan di dalam perimbangan itu sedemikian rupa. Nah, kalau memang dia mengatakan suara banyak yang tidak sah, tidak boleh dia mengklaim itu sebagai dasar perhitungan. Itu saja saya kira yang menurut saya secara transparan bagi tidak ada orang, logikanya gitu ya. Tidak masuk logikanya bahwa salah satu di dalam persyaratan permohonan di peraturan Mahkamah Konstitusi harus ada kesesuaian posita dengan petitum. Tapi tampaknya ini tidak sesuai. Oke, tadi Pak Maru sudah menyampaikan sedikit kejanggalan sebetulnya yang disampaikan di berkas permohonan. Saya terlebih dahulu ke Pak Putu juga. Saya masih ingin menanggapi mengenai agenda sidang, Pak Putu. Kalau menurut Anda sebetulnya apa yang bisa kita cermati dari agenda ini sebetulnya? Kalau kita di level publik, pemirsa, penonton mencermati dari 2 kali sidang, saya kira belum, masih prolog lah ini. Jadi masih baru ketok palu soal perbaikan berkas permohonan begitu kan, masih memberi kesempatan kepada termohon untuk memberikan tanggapan atas seluruh gugatan, pandangan Bawaslu seperti apa. Nanti sebentar jam 2 saya kira mungkin sudah mulai masuk ke konten gitu permohonan, apakah kemudian pada detik terakhir akan verifikasi saksi-saksi dan seterusnya. Saya kira sidang setelah jam 2 nanti dan sidang selanjutnya akan lebih menarik gitu ya. Irama perdebatannya akan lebih menarik, akan lebih menukik. Sebetulnya yang paling menentukan itu apa nih Pak Putu? Sebetulnya itu kalau gambaran kasat mata dari proses persidangan yang sudah disiarkan secara live oleh Berita 1 gitu ya. Di situ kita bisa nangkap. Tapi buat kita orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman mengikuti sidang, Pak Mar juga sudah pernah jadi hakim konstitusi, sebetulnya konstruksi logika berpikir kita melalui seluruh risalah yang sudah ada, sudah bisa sebetulnya mulai mengerucut gitu ya. Kalau saya kelompokkan ini kan ada gugatan, ada dalil yang sifatnya kuantitatif, yang tadi sudah dengan cermat disampaikan oleh Pak Mar tadi, ada problem angka di situ gitu. Ada problem angka, sehingga sederhananya kalau kita bicara data kuantitatif di problem angka itu, katakanlah misalnya menuntut Papua dilepas gitu ya, diulang segala ini diulang, tidak juga nyambung sampai sekitar 4.200.000 lebih itu untuk mengcover kekurangan dari kubu Prabowo Hatta gitu. Itu sederhananya begitu. Udah kasih aja lepas, tidak usah diulang pemilunya. Lepas suara di DKI Jakarta 5.800 TPS, dapat tambahan 600.000 di Jakarta, di Papua dapat tambahan 1,2 juta, baru 1,7 juta. Di Jawa Timur misalnya dapat 500, baru 2, sekian. Juga tidak bisa mengcover kekurangan dari kemenangan pihak Jokowi. Itu di level kuantitatif. Nah, kedua, kalau pada level kualitatif dengan 5 parameter
dugaan pelanggaran kualitatif, apakah kemudian disebut DPT-nya berlebih, apa DPKTB-nya berlebih yang bawa KTP, apa DPT-nya kemudian bermasalah, apa kekurangan penyelenggara di level bawah. Maka pertanyaannya saya kira nanti Pak Mar bisa menambahkan, apakah data-data kualitatif sebagai kecurangan itu sudah memenuhi unsur TSM apa tidak, terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil itu. Nah kemudian kalau tidak, kalau kemudian dikuantifikasi, apa mengejar ketinggalan yang 8,4 juta itu. Kalau tidak, akan dikesampingkan oleh majelis hakim, saya kira begitu nanti. Baik, Pak Maru, apakah kemudian ini kita kan berbicara mengenai signifikansi itu kan, berarti apakah kemudian nanti yang akan menjadi penentuan itu adalah signifikansi dalam proses keputusan nanti yang dilakukan oleh hakim MK? Mengingat seperti yang tadi Pak Maru bilang, ini ternyata ada selisih 2,4 kalau dari pihak Prabowo, tapi kebetulan kalau perhitungan asli dari KPU ini ada selisih 8,4 juta. Ini tidak berbeda jauh. Ini bagaimana Pak Maru? Ya, jadi barangkali ini salah satu sisi tadi ini yang sebenarnya secara prematur bisa kita lihat dari permohonan ini. Tetapi yang disebutkan Pak Putu tadi salah satu itu yaitu dalilnya itu kan banyak ya dari segi atau aspek kualitatif itu tadi seperti pelanggaran TSM. Nah, ini juga secara per definisi apa yang dimaksud oleh pemohon dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu yang dilakukan oleh siapa? Ini menjadi suatu soal. Apa yang digambarkan di sini seolah-olah sebenarnya tidak ada yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2, tetapi tampaknya tuduhannya kepada penyelenggara KPU. Nah, oleh karena itu kalau dia ke penyelenggara KPU, apakah misalnya kalau ada pelanggaran hukum, barangkali banyak halaman ini digunakan untuk mengutip peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi, maka dalam hal seperti itu kalau itu nanti masalahnya adalah masalah pembuktian di persidangan ini yang akan kita lihat nanti. Kalaupun terbukti melakukan pelanggaran seperti ini di dalam pertanggungjawaban hukum itu sebenarnya adalah personal kan, pribadi. Tetapi apa yang dihasilkan lembaga tetap akan diuji apa yang telah disajikan oleh KPU di dalam rekapitulasi yang ada. Oleh karena itu juga, tapi saya tertarik juga untuk mengatakan ini masalah terstruktur ya, karena dalam rumusan TSM itu atau terstruktur, sistematis dan masif itu merupakan suatu norma yang dihasilkan oleh suatu jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan kemudian diikuti secara terus-menerus. Rumus yang pertama itu sebenarnya adalah karena salah satu pasangan calon menggunakan pihak atau menjadi pihak yang memiliki kontrol atau kendali terhadap kekuasaan dan dia melakukan itu, mengendalikan kekuasaan itu, mengarahkannya untuk memenangkan salah satu pihak. Nah, kalau tuduhan itu kepada Pak Jokowi kayaknya kan nggak relevan. Tidak tepat, nah, ya? Ini yang menjadi soal. Mungkin menjadi masalah, apa tidak terbalik? Itu sering menjadi soal. Yang menjadi incumbent adalah pasangan nomor 1, yaitu Pak Hatta. Nah, ini menjadi masalah yang problematis. Dan disinilah saya kira mereka akan menguraikan lagi dan dengan bukti-bukti nanti. Apa sih yang bukti Pak Maru, berarti apakah bisa kita simpulkan bahwa dari dokumen yang sudah diperbaiki ini yang jumlahnya 196 halaman ini belum bisa untuk disimpulkan TSM, terstruktur, sistematis dan masif pelanggaran itu belum bisa kita simpulkan? Kalau saya baca sih nggak ada arahnya ke sana. Dia hanya mengklaim secara saja demikian, tetapi tidak ada uraian apapun yang dilakukan. Bahasa saya barangkali itu sporadis ya, sporadis. Misalnya ketika meminta di Bali diulang, itu hanya dengan kasus 3 TPS yang Prabowo dapat 0, kemudian minta di sana diulang. Jadi tidak bisa disebut di Bali masif gitu kan. Mungkin kalau dia pengertiannya masif, kalau paling tidak dalam teori statistik, kalau melebihi 50% kemudian kejadian itu terjadi. Misalnya 33, oke lah di 17 provinsi itu terjadi secara meluas begitu, bisa kita sebut masif. Terstruktur tadi, betul Pak Maru tadi mengatakan yang punya potensi menghandle struktur itu sebetulnya kubu Prabowo karena partainya banyak di situ. Ya, punya kepala daerah yang banyak di situ sebetulnya. Atau kalau misalnya KPU-nya dianggap melakukan kejahatan terstruktur, bisa tidak membuktikan bahwa KPU pusat memberi perintah sampai ke bawah untuk memenangkan salah satu calon. Kan itu persoalannya. Nah, kemudian dengan gambaran-gambaran yang parsial semacam itu, saya belum melihat bahwa konten disebut pelanggaran oleh pihak termohon terstruktur, sistematis dan masif itu memenuhi elemen. Kalau demikian halnya,
Kalau dari sisi kualitatif dia kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk disimpulkan terstruktur sistematis dan masif, maka aspek-aspek dalil kualitatif ini dikesampingkan, sementara aspek-aspek dalil kuantitatif juga tidak nyambung. Pertarungannya sudah bisa kita ketahui lebih awal arah kemana putusan Mahkamah Konstitusi sudah bisa ditebak ya. Baik, ya, Pak Putu dan juga Pak Amr, kita akan membahas mengenai bantahan-bantahan dan juga jawaban yang dilakukan baik dari KPU maupun dari Bawaslu maupun juga dengan pihak Jokowi dan JK di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.